Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriza Ramadhani, NIM 220900000239 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek citizen yang saya ambil, yaitu tentang modus penipuan online sebagai tugas untuk menyelesaikan UTS KWN semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Riko Suryapradana, SPD MPD. Identifikasi masalah. Penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang diberikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Modus penipuan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti melalui SMS, telepon, chat WhatsApp, atau juga dalam jual beli online, dan masih banyak lagi. Korban dipilih pun juga secara acak dari semua kalangan pengguna handphone, dari usia muda, dewasa, dan lansia. Penipuan itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan menggerakkan yang digerakkan orang. Perbuatan itu ditujukan pada orang lain, menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus hutang. Dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur objektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Yang kedua ada alternatif kebijakan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana penggunaannya, yakni sedangkan penipuan secara modus penipuan secara online menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Adapun pasal KUHP dan UU ITE yang mengatur tentang penipuan secara online, modus penipuan secara online ada 6. Yang pertama ada pasal 378 KUHP yang berisi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggunakan orang lain untuk menyenangkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, pasal 493 KUHP. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 penjual yang menipu pembeli. Yang pertama dengan ketentuan dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli atau tentang keadaan sifat atau banyaknya barang yang diserahkan. Yang ketiga pasal 35 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Yang keempat, pasal 28 ayat 1 UU ITE. Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kelima, pasal 45 ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keenam, pasal 51 ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Selanjutnya, ada lembaga negara resmi Indonesia yang mengusulkan untuk bagi para korban atau bagi masyarakat umum untuk melaporkan jika menemui atau mendapati modus penipuan online. Yang pertama disediakan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu dengan cara melaporkan SMS penipuan ke pihak otoritas jasa keuangan. Yang pertama, lakukan screenshot atau kalau Anda tidak menggunakan ponsel smartphone, silakan foto isi SMS. Yang kedua, hasil foto tatapan layar isi SMS penipuan tersebut harus terlihat nomor pengirim, yang dimaksud adalah nomor penipu, dan juga nomor rekening tujuan. Kemudian, kirimkan berkas tersebut ke alamat email konsumen.ojk.go.id. Atau bila Anda tidak ingin repot-repot mengirim email, silakan telepon langsung ke official OJK di nomor 1500655.
Yang kedua disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat umum dapat melakukan pelaporan penipuan online melalui cekrekening.id by Kominfo dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan data nomor rekening ingin dilaporkan, dapat berupa nomor bank atau e-wallet. Yang kedua, masukkan biodata yang dilaporkan dan kategori penipuan. Kategori dapat berupa narkotika, obat terlarang, pemerasan, prostitusi online, pinjaman online, dan lainnya. Masukkan biodata pelapor. Yang keempat, jelaskan kronologi kejadian. Dan yang terakhir, unggah bukti kronologi. Selanjutnya ada usulan kebijakan. Yang pertama ada upaya preemptif. Yang dimaksud dengan upaya preemptif adalah upaya-upaya awal dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan preemptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Yang kedua, melalui iklan layanan masyarakat yang disingkat dengan ILM. ILM adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat yang disiarkan melalui siaran radio atau televisi. ILM bersifat non-profit atau non-komersial yang berarti tidak mengambil keuntungan apapun. ILM sendiri berisi petunjuk yang ditujukan pada masyarakat umum berupa perintah, larangan, himbauan, dan saran. Yang terakhir ada poster. Poster adalah suatu gambar yang mengombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang umumnya bersifat edukatif atau persuasif dengan tujuan memberikan informasi dan menarik perhatian kepada halayak umum. Yang keempat ada rencana tindakan. Jadi untuk rencana tindakan, saya memilih untuk membuat video edukasi. Video sendiri merupakan satu media yang paling sering digunakan. Terlebih lagi di mana keberadaan video dapat digunakan sebagai media atau penunjang dalam memberikan edukasi yang dikemas dengan semenarik mungkin, sehingga dapat meningkatkan minat halayak umum untuk melihat video tersebut. Video edukasi yang dibuat dari awal hingga akhir. Video edukasi akan di-upload dalam berbagai macam media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Adapun tujuan untuk pembuatan video edukasi adalah yang pertama tentang edukasi tentang penanaman moral dan norma-norma guna mencegah terjadinya seseorang dalam bertindak kejahatan, khususnya dalam melakukan penipuan secara online. Yang kedua, memberikan edukasi kepada halayak umum untuk terus waspada dalam menggunakan alat telekomunikasi yang ia punya. Seperti berhati-hati untuk tidak asal memberikan informasi pribadi dan menanggapi pesan-pesan anonim yang mengatasnamakan keluarga dan lain-lain. Yang terakhir ada hasil dan dokumentasi wawancara. Pertanyaan wawancara saya ambil yang pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai modus penipuan online yang marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini? Yang kedua, menurut Anda, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam menangani masalah ini untuk menghindari terjadinya modus penipuan online secara luas? Yang ketiga, apakah ada saran bagi masyarakat di luar sana untuk menghindari modus penipuan online ini? Narasumber pertama menjawab soal yang pertama, tanggapan saya mengenai modus penipuan online saat ini sangat merugikan dikarenakan banyaknya orang yang termakan omongan yang disampaikan oleh si pelaku dan mengikuti apa saja yang diminta oleh pelaku. Jawaban yang kedua, dengan lebih menegaskan lagi dengan UU terkait penipuan online yang berlaku sebagaimana kita lihat, masih saja banyak kasus penipuan online yang terjadi, yang artinya UU ini belum terlaksana dengan baik. Pemerintah juga bisa mensosialisasikan bagaimana modus penipuan online itu sehingga tidak lagi terdapat banyak korban. Pertanyaan ketiga, masyarakat dapat mewaspadai nomor tidak dikenal terlebih dahulu. Jangan pernah memberikan kode akun pada situs-situs yang tidak resmi, yaitu dengan mencari tahu apakah situs tersebut resmi atau tidak. Selanjutnya, dari narasumber kedua menjawab pertanyaan pertama, miris karena era globalisasi yang diharapkan bisa menjadi sarana dalam informasi yang cepat dan akurat justru bagi sebagian orang menjadi tempat mencari rezeki dengan jalur cepat dan berdosa.
Yang kedua, pemerintah pasti lebih mengerti apa yang harus mereka lakukan, dengan salah satunya memberi edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Juga bisa membantu masyarakat terhindar dari penipuan online, modus penipuan online. Yang ketiga, meningkatkan literasi membaca dan memfilter berita-berita yang beredar. Ada baiknya mencari kebenarannya terlebih dahulu dan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.